Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan seputar requirement engineering, ya, atau banyak istilah yang berkaitan dengan hal ini. Ada yang menyebutkan dengan analisis kebutuhan, kemudian requirement analysis atau requirement engineering. Dari beberapa istilah tersebut, requirement engineering bisa dikatakan lebih sesuai, ya. Karena kita ketahui engineering atau rekayasa ini mengacu pada sesuatu hal yang sistematis, tertib, dan terukur. Kita coba mengenal terlebih dahulu seputar requirement engineering. Seperti biasa, untuk memperkenalkan, untuk introduction, saya akan membawa atau mengempiriskan gitu ya beberapa pendapat pakar gitu ya. Dari pendapat kedua pakar ini, yang pertama menurut Ian Sommerville dalam bukunya Software Engineering, di sana dikatakan bahwa requirement engineering adalah proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan pengguna serta batasan sistem yang dikembangkan. Requirement analysis atau engineering ini tujuannya antara lain, pertama, memastikan bahwa sistem ini bisa memenuhi kebutuhan kliennya. Yang kedua, dari pendapat Sommerville ini, di sana disampaikan bahwa requirement engineering ini berkaitan dengan penentuan service atau layanan yang disediakan oleh sistem. Nah, poin yang ketiga adalah yang disampaikan Sommerville, yaitu dalam RE atau requirement engineering ini nggak hanya berbicara tentang layanan atau service yang tersedia di sistem, namun juga berkaitan dengan constraint atau batasan. Batasan apa saja sih yang harus disesuaikan atau dibatasi oleh sistem yang akan dikembangkan, baik dari sisi teknologinya, mungkin regulasi, maupun sumber daya. Jadi menurut Sommerville ini, requirement engineering tidak hanya mendefinisikan kira-kira di sistem yang akan dikembangkan itu ada layanan atau service apa saja, ya, tapi juga berkaitan dengan batasan atau constraint dalam pengembangannya, dalam pengoperasiannya. Nah, contohnya pada saat kita ingin mengembangkan sebuah sistem gitu ya, berdasarkan masukan dari klien gitu ya. Nah, sistem yang akan dikembangkan ini misalnya, ini sesuai atau cocok jika menggunakan bahasa pemrograman Java misalnya. Sehingga batasan-batasan atau constraint yang support atau sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipilih tadi, ini kita juga harus mempertimbangkan. Misalkan versi Java yang mau digunakan ini versi berapa. Kemudian integrasi dengan database tertentu. Nah, yang support, yang sesuai, yang bisa dijalankan dengan sebuah spek bahasa pemrograman tersebut itu apa database-nya. Kemudian juga bisa kompatibilitasnya dengan platform tertentu. Harus menggunakan salah satu platform tertentu, misalkan pakai Windows, pakai sistem operasi tertentu. Nah, hal-hal ini disesuaikan dengan tadi secara utuh, secara kompleks
apa saja sih yang dibutuhkan oleh klien, mulai dari layanannya sampai dengan batasan-batasan sesuai dengan layanannya. Nah, itu menurut Summerfield. Sedangkan menurut Roger S. Pressman dalam bukunya juga Software Engineering a Practitioner Approach, di sini menyampaikan bahwa requirement engineering merupakan spektrum yang luas di mana di dalamnya itu ada tugas-tugas, ada aktivitas gitu ya. Kemudian teknik yang dipilih, kemudian tahapannya gitu ya. Tahapan apa? Selama memahami requirement tertentu. Nah, sehingga dari kedua pendapat pakar ini kita bisa menyampaikan bahwa requirement engineering ini sesuatu yang bisa dibilang krusial gitu ya, penting. Jadi apapun perangkat lunak yang akan kita kembangkan, dia harus melewati ini dulu. Dia harus melalui analisis kebutuhan, gitu ya. Nah, requirement suatu kondisi yang dibutuhkan oleh si klien, gitu ya, saat dia menghadapi sebuah permasalahan ya. Kenapa sih sistem ini dikembangkan? Karena memang ada permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien, sehingga dia meminta bantuan pengembang atau developer untuk mencarikan solusi, gitu ya. Untuk itu requirement yang diberikan ini harapannya bisa jadi solusi yang ditawarkan oleh developer, ya penyampaiannya bisa disampaikan oleh analisis gitu ya. Kemudian di breakdown ke dalam level tertentu yang mulai dari perancangan sampai dengan nanti pengujian. Ya. Kemudian RE ya, saya sederhanakan RE requirement engineering ini, dia nggak hanya bicara tentang solusi yang ditawarkan oleh developer tadi, namun juga harus di sini ada ada dokumentasi, ada aktivitas dokumentasi gitu ya. Dokumentasi yang seperti apa? Yang distandarkan. Gitu. Standar tuh kayak gimana sih? Ya, misal ya, kita analogikan pada saat kita mencari rumah atau tempat tinggal gitu ya. Biasanya pada saat proses identifikasi sebetulnya butuh apa sih? Sebetulnya pingin rumah seperti apa sih gitu ya. Nah, pada saat proses identifikasi, proses mencari tahu kebutuhan si klien tadi, kita bisa menggunakan cara komunikasi langsung, ya wawancara dan seterusnya yang mungkin nanti kita bahas. Nah, saya mau menyampaikan tentang standar tadi ya, didokumentasikan yang berstandar. Maksudnya gimana? Misal tadi analoginya mencari rumah yang sesuai dengan kebutuhan user atau klien, atau bisa dikatakan baik untuk klien, itu yang kayak gimana? Bisa jadi klien hanya bilang, saya cari rumah yang nyaman, cari rumah yang harganya terjangkau. Hanya seperti itu. Nah, apakah ini bisa dikatakan requirement-nya layak atau standar? Bagaimana? Nah, oke. Belum standar teman-teman ya. Karena apa? Karena masing-masing klien bisa jadi ya mempunyai patokan yang berbeda atau standar yang berbeda. Tuh ya. Dikatakan nyaman itu kenapa? Oh, mungkin luas. Nyaman mungkin daerahnya, lingkungannya asri, ya. Atau harga misalkan, harga terjangkau. Harga terjangkau itu seperti apa? Harga terjangkau kisaran berapa? Nah, biasanya kalau ini tidak teridentifikasi dengan baik, harga tidak disampaikan berapa, harganya hanya bilang terjangkau, kemudian rumahnya harus nyaman. Nah, ini kan belum terstandarkan.
sehingga belum bisa diukur. Jadi nanti di proses pengujian, proses-proses berikutnya ini akan berdampak, gitu ya. Itu istilah standar itu seperti itu ya. Nah, ini pada saat kita cari rumah ada standarisasinya gitu ya. Nah, kalau sudah standar, rumah yang nyaman itu rumah yang tadi saya sampaikan mungkin lokasi luasnya, tinggi ininya ya, tinggi rumahnya atau bagaimana. Kemudian harga itu kisaran sekian ratus juta sampai berapa ratus juta itu bisa dikatakan harga terjangkau. Nah, apabila sudah ada seperti ini, ada istilah atau ada patokan atau targetnya, ini bisa dikatakan terstandar. Ya. Kemudian kalau kita bicara jenis atau ragam dari requirement atau kebutuhan, kita bisa klasifikasikannya menjadi dua. Satu, fungsional dan non-fungsional. Gitu ya. Analisis kebutuhan ini proses mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Maka mau tidak mau kita kenalan dulu yang fungsional kayak gimana, yang non seperti apa. Nah, yang pertama adalah fungsional ya, menjelaskan apa namanya yang harus dilakukan oleh sistem, fungsinya atau service atau layanan yang diberikan itu apa saja. Misalkan hal-hal spesifik yang harus dilakukan oleh si sistem tadi, itu ya, itu kira-kira apa saja. Nah, misalkan sistem ini harus memungkinkan pengguna bisa mencetak laporan, gitu ya. Nah, ini kan permintaan atau pengajuan atau kebutuhan dari si klien tadi ya. Atau secara fungsional, sistem ini harus memungkinkan si pengguna bisa mendaftar akun, dia bisa login, mungkin juga si pengguna bisa melakukan transaksi yang ada di sistem tersebut. Atau sistem dapat melakukan pendaftaran nih bagi mahasiswa baru. Nah, di dalam kebutuhan fungsional ini kita bagi menjadi 3. Berkaitan dengan kebutuhan fungsional, secara fungsional, ini kita bagi jadi 3 bagian ya. Yang pertama, deskripsi proses. Misalkan tadi, sistem dapat melakukan pendaftaran bagi mahasiswa baru. Ini deskripsi prosesnya. Oh, berarti proses yang harus ada di dalam sistem atau layanan ini adalah pendaftaran untuk mahasiswa barunya. Nah, di sini komponen kedua di dalam fungsional ini selain deskripsi prosesnya juga ada inputan atau masukan. Kalau ingin proses pendaftaran mahasiswa baru, mereka bisa melakukan pendaftaran, berarti apa yang dibutuhkan? Oh, inputannya nanti berupa data mahasiswa. Data mahasiswa bisa nomor induknya, namanya, program studinya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa berikutnya selain deskripsi proses, inputan, setelah ada yang diinputkan, maka kita menyampaikan outputnya, laporan atau keluarannya apa? Oh, berupa laporan. Setelah input, ada proses pendaftaran, kemudian ada konfirmasi bahwa Anda sudah berhasil melakukan pendaftaran. Tuh. Itu dari fungsional. Sedangkan untuk non-fungsional ya, berkaitan dengan performance, security gitu ya, kualitas dari si sistem itu sendiri atau software itu sendiri. Misal sistem harus punya waktu respon kurang dari 2 detik saat menginputkan data tadi itu, dibutuhkan waktu 5 detik per data yang dimasukkan. Tidak standar lagi jika saat menginputkan data lebih dari 5 detik. Jadi gitu ya. Jadi yang non-fungsional, kebutuhan non-fungsional itu bukan kebutuhan yang tidak berfungsi gitu ya. Namun kalau yang fungsional itu apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna di perangkat atau apa saja sih yang bisa dilakukan oleh sistem gitu ya, sesuai dengan kebutuhan klien.
Tapi kalau yang non-fungsional ini cenderung kita fokus ke performance. Gimana kecepatannya, bagaimana keamanannya, dan sebagainya. Gitu ya. Bahkan saat ini dengan perkembangan perkembangan teknologi, kemudian kebutuhan dari klien, maka usability ini atau kemudahan penggunaan sistem ini yang tadinya masuk gitu ya dalam non fungsional, dia saat ini berdiri sendiri. Bahkan teman-teman mungkin banyak melihat penelitian berkaitan dengan bagaimana mengukur user experience, bagaimana mengukur kemudahan dalam menggunakan sistem dan sebagainya. Jadi intinya jenis kebutuhan itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu fungsional dan non fungsional. Mudah-mudahan untuk penjelasan ini bisa dipahami terlebih dahulu. Saya akan kembali melanjutkan setelah teman-teman menyelesaikan mid test pertama. Oke. Oke ya, nanti kita ketemu lagi setelah teman-teman menyelesaikan mid test atau kurang lebih 10 menit